Bapak Iwan untuk doanya, dan pada malam hari ini kita akan masuk di kitab Samuel, 2 Samuel. Di kitab 2 Samuel, sehubungan dengan Daud akan diangkat menjadi raja. Nah, dalam cerita ini di pasal 1 diawali dengan cerita kematian Saul yang disambung dari cerita 1 Samuel pasal 31. Dan sebelum kita masuk sampai pada pengangkatan Daud ini menjadi raja, kita perhatikan di dalam cerita pelarian Daud di kitab 1 Samuel itu, mulai dia lari menghindari Saul. Kita tahu bersama, bukan tidak bisa dia membunuh Saul. Tuhan telah memberikan kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Dan kita tahu pelajaran yang indah yang bisa kita belajar dari Daud. Dia sangat menghargai Saul sebagai seorang yang diurapi Allah. Jadi dia bukan melihat Saulnya, tapi dia melihat keterlibatan ilahi di dalam hidupnya Saul. Walaupun catatan Alkitab sendiri katakan bahwa Roh Kudus sudah tidak bersama dengan Saul. Tetapi saudara bisa bayangkan, Daud sangat menghargai akan pekerjaan ilahi di dalam kehidupan Saul. Daud tidak tahu kalau Roh Kudus sudah mundur dari Saul. Tidak ada catatan dia tahu. Dia hanya tahu bahwa dia itu sudah diurapi. Toh, waktu dia diurapi oleh Samuel, ditabiskan menjadi raja, sejak saat itu catatan Alkitab, Roh Kudus bekerja dengan dia. Tetapi perhatikan pekerjaan Daud. Dia masih di dalam keadaan orang biasa. Orang biasa-biasa saja. Dia tidak langsung klaim bahwa dia itu seorang raja yang sudah diurapi. Turun Saul dari tahta itu. Saya harus ganti. Saya tidak demikian Daud. Dia sudah diangkat Tuhan menjadi raja, tetapi dia tetap berjalan seperti seorang biasa saja. Seorang rakyat jelata. Banyak orang belum tahu kalau dia sudah diangkat menjadi raja. Saudara lihat, sebenarnya Daud juga menjadi tipologi dari Yesus. Raja sendiri sudah datang di atas dunia, raja alam semesta. Tidak ada orang yang tahu. Malah dia bekerja sebagai seorang rakyat jelata. Lahir dari kaum miskin. Tidak ada hal yang dapat dibanggakan dari mereka itu. Baik Daud maupun Yesus. Begitu rendah hati. Dan di dalam cerita ini, sejak Saul iri hati kepada Daud, sehubungan dengan teriakan rakyat, Saul membunuh berlibu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Hanya masalah itu, Saul menjadi benci sama Daud. Saudara lihat salah satu ciri Tuhan sudah tidak bersama dengan orang itu. Sifat kealamian manusianya akan bangkit dengan hebat. Cinta dirinya akan menguasai hidupnya. Orang yang seperti ini lebih mudah tersinggung. Sangat mudah tersinggung. Hanya masalah Daud saja yang dipantunkan lewat lirik lagu-lagu rakyat. Pantun yang memantunkan di mana Daud membunuh berlaksa-laksa. Sudah marah si Saul sama Daud. Saudara lihat, ini ciri Roh Kudus mundur dari dia. Di mana orang itu akan 100%
dikuasai oleh dirinya sendiri. Dia akan lebih fokus kepada dirinya sendiri. Cinta dirinya lebih tinggi. Dan Daud bukan tidak boleh membunuh Saul. Beberapa kali diberikan kesempatan untuk membunuh dia. Tapi Daud sangat menghargai. Daud sangat menghargai akan pengurapan itu. Menghargai akan keterlibatan ilahi. Dengan kata lain, orang Israel tahu bahwa pengurapan itu menyatakan di mana dia mendapatkan job description atau mendapatkan tugas khusus dari Tuhan. Jadi saudara, kalau orang diurapi itu sebenarnya jangan main-main. Saudara yang pernah diurapi menjadi penatua, ya, pernah diurapi jadi penatua di sini? Ada Pak Iwan pernah ya? Belum. Kalau saya dengar Pak John mungkin ya, Pak Dokter. Diangkat menjadi penatua dan diurapi. Ingat, pengurapan itu pengurapan sebagai dia sebagai sosok rohaniawan. Tugasnya memantulkan citra Tuhannya. Jadi pekerjaan itu adalah pekerjaan langsung terhadap Allah, terhadap Tuhan. Cara pandang Daud demikian. Orang yang mendapatkan pengurapan itu, dia memandang orang ini secara langsung kepada Allah. Makanya bayangkan saudara, dia tidak berani menyentuh Saul. Ini hebatnya. Dan akhirnya kita sudah belajar yang lalu, Saul karena dia mencari jawaban kepastian terhadap apa yang harus dia hadapi, sementara Filistin, musuh Israel, sudah mendekat kepada mereka. Dan ingat, waktu Filistin mendekati Israel untuk penyerangan, Daud mengadakan pelarian ke Filistin. Sampai Daud awalnya dia berpura-pura menjadi gila. Jadi saudara bayangkan, sebenarnya dia mempermalukan Tuhan. Tapi di sini beberapa komentar yang saya baca, sebenarnya iman Daud jatuh di sana. Ketika dia berpura-pura jadi gila, dia berbohong itu. Demikian orang manusia ya, sama dengan kita. Bayangkan Daud, imannya yang teguh untuk menghadapi Goliat. Begitu hebat imannya. Tetapi begitu dia masuk di tanah Filistin, keadaan dia dikejar-kejar, pikirannya kalut. Di sini imannya lemah sampai dia mempermalukan Tuhan. Seorang raja ini bangga. Seandainya dia datang dengan wibawanya, mereka segan dengan dia. Tetapi dia lupa Tuhan ada beserta dia. Makanya di dalam Pemasmur Daud mencatat di sana, sehubungan dengan cerita kisah-kisahnya, dia menyesali perbuatan-perbuatannya. Di sini Daud ketika dia sadari akan keadaannya, dia mempermalukan Tuhan dengan berpula-pula gila. Dia menyadari bahwa betapa pentingnya manusia itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di sini dia mengerti kelemahannya. Keuntungan Daud ya, kalau saudara baca baik-baik cerita-cerita ini, cerita Daud khususnya, saya dapati kenapa dia dibanggakan Tuhan. Setiap kekeliruan hidupnya, setiap kesalahan yang dia buat, dia menyadari kelemahan-kelemahan itu. Dia mempelajari hidupnya, dan dia mengenal akan kelemahan-kelemahannya. Akhirnya dia sadari betapa perlunya dia terhadap juru selamat itu. Makanya pertobatannya, ungkapan lirik yang dia tuliskan dalam lirik lagu Mazmur. Dalam Mazmur pasal 51, coba saudara baca dengan saya. Dalam kitab Mazmur, saudara punya Alkitab di rumah? Mazmur Daud, Mazmur pasal 51.
Kalau saudara perhatikan di sana, doa penyesalan Daud diungkapkan di dalam Mazmur 51 ini. Ini peristiwa ketika dia menyadari kesalahannya atas apa yang dilakukannya kepada Batseba, istri dari panglima terbaiknya. Pengawal yang tekun, yang setia. Jadi Daud, keuntungan dia adalah mengapa dia dibanggakan Tuhan. Dia selalu menyadari dosanya. Dia suka memeriksa keadaan rohaninya. Demikian Tuhan inginkan dari setiap manusia pengikut Tuhan. Bukan kita itu manusia yang sempurna tidak dapat melakukan dosa. Ingat, kita manusia syarat dengan dosa. Kecenderungan hati kita melakukan dosa. Tetapi Tuhan mau supaya kita sendiri menyadari dengan penyesalan atas kelemahan-kelemahan kita itu. Daud dia menyadari dia punya kelemahan. Dia menyadari akan kelemahan-kelemahan dan dia ungkapkan itu kepada Tuhan. Dia katakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar. Perhatikan ini. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Ini manusia yang betul-betul memperhatikan kelemahan hidupnya. Ini manusia yang sangat memperhatikan kelemahan hidup. Makanya Tuhan sangat membanggakan dia. Setiap dosa yang dia akui, Tuhan langsung menerima dan mengubah hatinya. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik kehidupan Daud ini, saya tidak dapat menceritakan partisinya. Langkah-langkah dari setiap perjalanan kehidupannya. Waktu dia dikejar-kejar, dari awal dia dibenci oleh Saul. Selama perjalanan ini, dia bukan hanya lari dengan kebingungan atau lari dengan kebodohan. Tidak. Dia suka menginvestigasi kehidupannya. Dia suka lebih mengenal Allahnya. Dia suka untuk melihat kelemahan-kelemahan hidupnya. Mengapa? Makanya waktu dia dihadang oleh salah seorang yang membenci dia, dan pengawalnya mau parang orang ini karena melempar dia, meludahi dia dengan ludah, dihina Daud ini. Dan pengawal Daud ingin menghantam orang ini. Dan perhatikan apa yang dikatakan Daud. Jangan lakukan itu. Dia lakukan itu mungkin karena Tuhan izinkan dia lakukan itu bagi saya. Saya harus menerima kelemahan saya. Saya harus menerima menanggung segala dosa saya. Jadi semua yang dia alami dalam pelarian ini, dia anggap itu adalah bagian dari yang harus dia terima. Tetapi dia selalu bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan masih mau mendengar doa-doanya. Ini yang menjadi kesukaan Daud. Dan ini yang menjadi kesukaan Tuhan terhadap Daud. Banyak di antara kita kalau kita mengalami musibah, Tuhan, apa salah saya? Mengapa tidak kita katakan, puji nama-Mu ya Tuhan. Ini harus aku alami karena aku tahu apa yang kulakukan kepada. Ganti kita mengutuk Tuhan, kita terima akibat dosa itu. Tuhan, kalau memang ini yang harus saya terima, jangan Engkau beranjak dari hidupku. Terimalah aku apa adanya. Bersihkanlah aku dari dosaku. Saudara, doa seperti ini yang paling disenangi Tuhan.
Engkau bukan lagi takut dengan penghukuman, tidak takut lagi engkau dengan kutuk, tetapi engkau lebih takut Tuhan jauh daripadamu, dan engkau menyesali segala dosa. Ini yang paling Tuhan senangi. Banyak orang bertobat karena dia takut atas segala dosa, akibat dosa itu. Bukan takut Tuhan jauh dari dia. Daud tidak memusingkan orang menghina dia, karena dia pikir, harus saya terima ini. Mungkin ini bagian yang harus saya pikul, karena ini mungkin bagian dari perbuatan-perbuatan saya di masa lalu saya. Tetapi di dalam kondisi dia dikejar, dihina, dia tetap memuliakan Allah. Hukuman yang dia terima, penghinaan yang dia terima, dia tidak pernah memandang itu datang dari Tuhan. Tapi dia memandang itu sebagai akibat dari perbuatan-perbuatannya. Saudara, satu kali ada seorang bapak, dia sudah meninggal. Waktu saya di Manado ini, saya lab church di satu gereja. Dan di gereja ini ada seorang bapak. Waktu saya masuk, tampang bapak ini saya tidak yakin dia ini orang rohaniawan. Mengapa? Dia selalu duduk paling belakang, kemejanya terbuka seperti ini. Kalau saudara lihat orang buka kemeja begini duduk di gereja, apa yang saudara pikir mengenai tingkah laku ini? Coba saudara bayangkan. Saya berpikir bapak ini preman. Dan setiap dia masuk gereja dia begitu. Dan khotbah saya, pelajaran-pelajaran Alkitab yang saya paparkan kepadanya, mengubah hidupnya. Dia mulai duduk di belakang, dia mulai pindah lebih ke depan sedikit. Kemejanya mulai dia kancing. Dan singkat cerita, saudara, dia cerita sama freeze. untuk gangguannya. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Jadi ada seorang bapak itu yang saya ceritakan tadi, dengan mengikuti pelajaran dan Roh Kudus menjamahnya ya. Tiba-tiba dia mengalami perubahan. Berangsur-angsur dia berubah. Dan dia datang sama saya. Dia bilang penyakitnya dia komplikasi. Sudah banyak penyakitnya waktu itu. Namun dia tetap masih bertahan hidup. Lumayan lama dia hidup. Dan dia tinggal sendirian. Istrinya jauh dari dia. Dan dia tidak punya anak juga. Dan dia bilang sama saya begini. Saya pikir kenapa istrinya nggak dekat dengannya. Tapi istrinya sayang sama dia. Tapi mereka tidak sama-sama, jauh daratan malah, negara. Dan saya duduk dengan dia dan bercakap-cakap, dan dia katakan begini, Pendeta James, saya setiap hari saya siap untuk kematian saya. Setiap saya kambuh, saya tidak tahu ada orang lihat atau tidak, tapi banyak mujizat jadi dengan dia. Kalau dia pingsan, pokoknya ada saja bagaimana caranya dia bisa sampai di rumah. Bayangkan dia berobat sendiri, tidak ada yang membantu dia sama sekali. Dan waktu itu dia sakit, pernah sudah nggak bisa buat apa-apa. Saya dengan istri melayani dia. Tapi yang saya mau cerita di sini,
semua yang dia alami penderitaan sakitnya itu, dia katakan, ini semua pendeta hasil dari perbuatan saya dahulu. Tapi saya bersyukur selalu kepada Tuhan. Dia memberikan saya waktu untuk membenahi diri saya. Dia ceritakan kejahatannya dulu, saudara. Saya kaget dengarnya. Dia orang yang selalu mengganggu kalau ada KKR. Dia masuk di tengah KKR, pakai motor, dan dia gas-gas di tengah KKR itu sementara pendeta berkhotbah. Dia gas motornya yang ribut itu, membuat kegaduhan dan dia keluar lagi. Bukan hanya itu, saudara. Kalau pendeta khotbah terlalu lama, dia duduknya paling depan. Dia buka sepatunya, dia bembeng, dia bawa dari depan gereja, dari depan dekat mimbar, menuju belakang untuk pulang, sambil dia bernyanyi, orang berdosa pulang. Itu menyatakan kekesalannya sama pendeta yang khotbah terlalu lama. Dan dia cerita semua perbuatannya itu sama saya. Dan akhirnya yang saya lihat dari hidupnya, yang begitu menderita, namun setiap dia curhat dengan saya, kita berdoa bersama, dia selalu meneteskan air mata. Dia bilang, seandainya saya tahu Tuhan begitu baik dari dulu, saya tidak seperti ini. Jadi penyakit yang dia terima, dia bilang, saya tidak pernah berdoa supaya saya disembuhkan Tuhan. Dia dengan air mata dia katakan, Pendeta James, saya selalu berdoa. Walaupun saya mati, Tuhan, jika mungkin, Tuhan ada di sisi saya. Saudara, ini kesaksian seorang yang betul-betul berdoa. Saya pikir ketika saya merenungkan Daud, saya pikir doanya Tuhan dengar. Dan sangat sayang waktu dia meninggal itu, saya tidak sempat datang waktu hari terakhir dia mau putus nafas. Karena dia selalu cari saya. Tapi teman saya yang sempat lihat dia bilang, James, saya lihat dia waktu dia mau putus nafas terakhir. Orangnya begitu damai dan tenang. Karena dia berdoa terus sampai dia mati. Saudara, sampai saya katakan sama teman saya, kelak kalau kita setia, kita akan bertemu dengan dia. Karena sepanjang hidup terakhir, bukan ada berapa tahun saya dengan dia, saya melihat perubahannya hebat sekali. Dan saya kagum, dan saya melihat bagaimana Daud begitu dicintai Tuhan. Karena dia sudah tidak pernah mengingat akan hukuman lagi. Dia tidak pusing dengan hukuman, dikejar-kejar oleh Saul dan dihina orang, dimaki. Dia tidak pusing lagi itu. Tetapi dia hanya memikirkan hadirat Allah beserta dengan dia. Saudara, yang akhirnya pernyataan Roh Kudus yang ada selalu dengan Daud, itu mematangkan cara berpikir Daud. Dia pun jatuh, dia cepat menyadari kelemahannya. Karena ingat waktu dia udah api, Alkitab catat bahwa Roh Kudus menuntun Daud. Dan bukan hanya sampai situ. Berbeda dengan Saul, ketika Roh Kudus mundur dari dia, rasa cinta diri itu tinggi. Dan di dalam catatan Alkitab, Tuhan tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Dia mencoba bertanya melalui Urim dan Tumim. Di jubah efod. Tidak ada jawaban. Dia mencoba cari nabi. Tidak ada yang memberikan jawaban. Yang akhirnya, dia bertanya kepada setan. Dan setan memeteraikan hidupnya. Bahwa dia akan mati besok. Dengan pasukannya. Dan dia tidak makan malam itu.
Tetapi hasil bujukan dari sahabat-sahabatnya dengan wanita yang ada di Endor ini, menyajikan makanan dan dia makan malam itu. Itu adalah sajian dan makanan terakhir baginya. Dan di dalam perang, saudara lihat baik-baik, semua pasukannya dan anak yang selalu mendampinginya, Yonatan, sahabat karib Daud, mati di medan perang. Dan coba perhatikan ini, saya ingin share screen di sini. Ada satu yang perlu kita perhatikan. Saya di ayat ini, saya ingin bagikan kita di sini. Di dalam kitab 2 Samuel, pasal 1, ayat 6-10. Sebelum kita lanjut di sini, perhatikan cerita ini. Jadi, waktu Daud ini terakhir kali dia lari dari dari Saul, dan dia berlindung di kubu orang Filistin. Dia berlindung di kubu orang Filistin, dan waktu Filistin mau melawan orang Israel, berperang dengan Israel, mereka mengajak dia untuk Akis mengajak dia, karena Akis ini sahabat, dia bersahabat dengan Akis akhirnya, orang Filistin. Karena Akis sangat segan dengan dia. Walaupun mengapa mereka segan? Karena Daud bisa membunuh orang yang paling mereka takuti. Jadi mereka bilang, ini walaupun orang Yehuda, orang Israel, tetapi lain orang ini. Perlu disegani. Dan ketika Daud mendekatkan diri kepada mereka, mereka pikir ini persahabatan yang baik, kan? Seorang pahlawan yang hebat yang mengalahkan Goliat, orang yang paling ditakuti. Dan sekarang mau bergabung dengan kita, berarti Israel sudah hilang kekuatan. Dan Akis sangat menyambut Daud untuk tinggal dengan dia, dan diberikanlah satu tempat bagi mereka untuk tinggal bersama 600 pasukannya. Dan singkat cerita, waktu mau berperang dengan Israel, Daud juga dipanggil untuk bergabung, tapi akhirnya Akis dimarahin oleh raja-raja yang lain, orang Filistin, raja-raja Filistin. Kenapa kamu panggil dia? Dia itu orang Yehuda, nanti dia berubah pikirannya, akhirnya dia menjadi bumerang terhadap kita. Keluarkan dia. Akhirnya singkat cerita, Daud dikeluarkan. Dan waktu mereka pulang dari perang, karena dia ada tinggal di daerah orang Filistin, jadi waktu dia pulang dari perang, dia kaget bersama pasukannya. Istri, anak-anak mereka telah ditawan oleh orang Amalek. Dan akhirnya menangis mereka, menyesal mereka, apa yang mereka perbuat. Sebenarnya Daud itu diurapi Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menyingkirkan orang Filistin. Tapi sekarang dia karena kelemahannya, kurang imannya, dia mau berhamba dengan orang Filistin. Jadi anak-anak dan perempuan-perempuan yang ditawan Amalek itu adalah satu pelajaran yang Tuhan izinkan Daud alami. Supaya dengan kata lain Daud mengerti bahwa Tuhan tidak suka apa yang dia lakukan. Seringkali kita seperti Daud di dalam kondisi ketika iman kita lemah. Kita suka mengadakan kompromi. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak sukai, itu menimpa kita. Dalam hal ini hal kecil. Tetapi itu menyakitkan. Istri dan anak-anak mereka ditawan oleh orang Amalek. Dan mereka menangis, sakit hati. Dan mereka minta petunjuk Tuhan. Akhirnya Tuhan juga menolong mereka.
memberikan petunjuk. Daud bertanya, boleh saya mengejar mereka? Tuhan bilang, boleh, kejar mereka. Kamu pasti dapat. Dan akhirnya ada seorang yang hamba yang dikhianati orang Amalek, orang Mesir, datang kepada dia dan meminta supaya boleh mendapatkan pengampunan, dan dia akan arahkan mereka. Dan singkat cerita, akhirnya mereka dapat membasmi orang Amalek dan mengambil bagian harta mereka dan membawa pulang istri dan anak-anak mereka. Namun di dalam cerita ini, waktu mereka bawa pulang istri anak-anak dan jarahan-jarahan yang mereka peroleh, ya. Namun ada orang-orang pasukan, karena ini ada 600 orang. Jadi pertama yang 400 tinggal, yang 200 maju. Jadi ketika mereka dapat merebut orang Amalek, yang pulang ini mereka sakit hati, mereka bilang, jangan bagikan jarahan. Tapi Daud tidak demikian. Dia katakan, mereka saudara kita, mereka tidak berperang, itu sama dengan mereka berperang. Jadi Daud ini orang yang adil, ya. Tetapi di dalam kisah ini kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan penderitaan itu bagi mereka karena kesalahan pemimpin. Jangan pernah pandang remeh ketika iman kita lagi down dan kita berkompromi sedikit saja dengan dosa. Ada hal-hal yang lain yang tidak kita sukai akan menimpa hidup kita. Tetapi dari pelajaran ini, kita harus belajar seperti Daud. Cepat menyadari bahwa apa yang kita alami itu adalah kelemahan kita, hasil dari segala kelemahan-kelemahan kita. Dan kita perlu seorang juru selamat. Jadi sebenarnya Tuhan bekerja bagi kita, ya, sama dengan dia bekerja bagi Daud. Ada hal-hal yang kemungkinan itu bukan yang kita inginkan itu terjadi. Tetapi mengapa itu terjadi? Dalam hal ini Tuhan sementara mengajak kita supaya kalaupun kita mengalami kesusahan, jangan melihat kesusahan itu. Mengalami ketidakadilan, jangan melihat ketidakadilan itu. Tetapi cepat-cepat mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami masalah, jangan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi yang dilakukan lebih dahulu adalah mengadakan pendamaian dengan Tuhan. Demikian cara Daud. Dia tidak langsung gegabah dan saya mau hantam orang Amalek ini. Tidak. Tetapi catatan Alkitab, dia mencari petunjuk Allah. Saudara lihat, orang yang mengalami musibah seringkali mencari cara bagaimana dia terlepas dari musibah ini. Orang yang mengalami kehilangan harga diri, dihina, dimaki, dan diceritain bohong, mungkin dikhianati dan macam-macam dialaminya. Dia berusaha untuk mempertahankan bagaimana harga dirinya dapat dikembalikan. Dan bohong di atas bohong yang akan dia lakukan. Ganti dia mencari Tuhan. Sebenarnya kita perlu belajar seperti Daud. Apapun yang kita alami, hal-hal yang tidak kita inginkan, kita perlu lebih dahulu berdamai dengan Dia. Berdamai dengan Tuhan. Jangan pikirkan masalah harga diri kita. Jangan pikirkan dulu masalah yang kita hadapi. Tapi pikirkan hubunganmu dengan Tuhan. Dan akhirnya Daud mendapat jawabannya. Dan ketika dia kembali, sebenarnya kalau saya ikuti cerita ini, saya berpikir, apa yang diamarkan teman-teman ini bagus sekali. Mereka tidak mau berperang, alasan capek, kok mau mendapatkan hadiah? Tapi lihat Daud, dia hatinya ini penuh dengan ucapan syukur. Sampai dia sanggup melakukan keadilan. Mereka yang pergi berperang ataupun tidak berperang, kita mendapatkan hak yang sama. Saudara, orang yang seperti ini, hanya orang-orang yang memiliki hati ucapan syukur. Orang-orang yang di dalam hatinya selalu bersyukur. Dia akan sanggup melakukan hal-hal yang baik kepada mereka yang melakukan tidak baik.
Hanya orang-orang yang berhati mulia, yang memiliki damai dengan Tuhan, yang sanggup melakukan hal ini. Daud, karena dia bersuka cita apa yang Tuhan buat dalam hidupnya, dia boleh mengembalikan perempuan-perempuan dan anak-anak mereka ke suami-suami mereka, mendapatkan kembali istrinya, dan dia balaskan itu kepada saudara-saudaranya yang tidak ikut berperang. Yang akhirnya dalam catatan Alkitab itu menjadi ketetapan bagi raja-raja Israel. Siapa yang tidak berperang pun mereka mendapatkan hadiah. Saudara lihat, hal baik yang kita tanamkan, hasil dari ucapan syukur yang kita peroleh dari Tuhan, itu akan mendampaki generasi ke depan. Ini yang dialami Daud. Dan akhirnya, sementara mereka membangun kembali rumah-rumah mereka, peperangan Filistin dengan Israel begitu hebat terjadi. Dan Saul dalam cerita ini bunuh diri. Dan ini catatannya. Coba saudara baca. Di dalam kitab 1 Samuel 31 ayat 4 sampai 6. Ketika Saul melihat dia sudah berada di dalam kondisi yang kalah. Semua orang pasukannya kalah. Dan dia kena panah. Dia tidak mau mati. Karena ingat, kita sudah belajar yang lalu, sifat Saul ini orang sombong. Dan kesombongan ini terbawa terus. Kesombongannya itu menjadi kebanggaannya. Dia katakan, berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Perhatikan, dia tidak mau tangan orang-orang yang tidak bersunat, katanya, membunuh dia. Sepertinya itu tidak terhormat baginya. Saudara bayangkan. Sedangkan Samuel waktu menegur dia tangkap punca jubahnya Samuel. Dan dia katakan, sekalipun engkau lakukan itu, tetapi tolong hormati saya di depan rakyatku. Saudara lihat hatinya si Saul. Dan dia sampai mati, harga dirinya tinggi sekali. Saya tidak mau mati di tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Sombongnya minta ampun. Makanya tidak heran catatan Alkitab, Roh Kudus mundur dari dia. Saudara, saya mau katakan ya, hati sombong, Roh Kudus akan jauh dari mereka. Hati yang tinggi, suka dipuji, Roh Kudus tidak pernah tinggal lama dengan orang-orang seperti ini. Karena orang yang tinggi hati adalah orang yang sulit ditegur. Karena sulit ditegur, mereka sulit untuk bertobat. Dan ini yang diakibatkan oleh dosa yang dipelihara dalam hati yang sepertinya tidak kelihatan. Dan Saul mengalami hal ini. Kondisi yang sama seperti Firaun, seperti Yudas. Saudara perhatikan dosa mereka. Ketiga-tiga orang ini dan keempat Herodes. Catatan Alkitab, 4 orang ini mati bunuh diri. Demikian orang yang punya sifat tinggi hati. Dan Roh Kudus mundur dari mereka, yang akan mereka lakukan adalah maut. Kebinasaan. Mereka akan merasa tidak puas kalau Yudas bunuh diri karena merasa bahwa dia telah mengkhianati Tuhannya. Kelihatannya baik alasannya. Saul pun merasa dia telah melakukan yang baik bagi bangsanya, yang dia percaya bangsa ini adalah bangsa Allah, umat Allah, dan dia membela umatnya, dan dia merasa bahwa adalah kehinaan bagi saya dibunuh oleh orang-orang yang tidak bersunat. Jadi bayangkan, sampai kematian mereka pun
Mereka pikir Tuhan ada di pihak mereka. Sampai kematian yang seperti ini, kebinasaan yang mereka ciptakan, mereka pikir yang mereka lakukan itu untuk Tuhan. Dengan kata lain, orang sombong tidak akan pernah tahu apakah Tuhan masih dengan mereka atau tidak. Makanya paling sulit orang sombong itu bertobat, berubah. Karena mereka sudah memiliki konsep bahwa Allah ada dengan mereka. Hati-hati kalau kita memiliki hati seperti ini. Karena sifat kesombongan ini akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Makanya ciri orang yang rendah hati, dia suka mendengar. Lebih banyak menggunakan telinga daripada mulut. Dan dia lebih senang untuk menerima teguran nasihat daripada dia memberikan nasihat. Dia lebih senang diajar daripada mengajar. Demikian orang-orang yang rendah hati. Mereka akan lebih senang mendengar teguran. Dan lihat cerita ini. Dia, Saul, minta supaya sahabatnya membunuh dia. Karena dia sudah tidak tahan. Panah sang musuh telah menusuk tubuhnya. Dan sekarang dia katakan, pancung saya. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati. Perhatikan bahasa ini ya. Saul telah mati. Ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Saudara, ini dampak orang yang setia, tapi setia kepada orang yang salah. Kalau saudara setia dengan orang-orang di tengah jemaat saudara, saudara lihat dia orang rohani yang takut Tuhan, dan saudara setia dengan orang begini, bersahabat dengan mereka, saudara akan dibangkitkan di dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi kalau saudara tetap setia dengan orang-orang yang saudara sudah tahu dia salah, dan saudara ikut dengan dia, saudara akan binasa seperti dia. Sama dengan pengajaran-pengajaran gereja. Makanya itu mengapa pelajaran-pelajaran kita yang lalu, saya sering katakan, imanmu jangan bergantung dengan gereja, dengan pendeta, dengan saudara, dengan istri, suami, siapapun. Jangan bergantung dengan mereka. Gantungkan imanmu kepada Tuhan. Dan kita harus belajar melihat setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh pengajar-pengajar Injil, pendeta-pendeta sekalipun, saya sekalipun, saudara perlu harus belajar kembali apa yang saya sementara paparkan. Dengan doa saudara belajar. Jangan langsung bergantung, oh dia sudah benar. Jangan seperti itu. Gereja kita sendiri, ajaran yang kita hidupkan. Jangan kita langsung berfokus, saya setia sampai mati. Padahal yang kita setiakan adalah kesalahan. Kita akan mati bersama-sama dengan kesalahan itu. Perhatikan pengawal Saul ini. Karena dia setia dengan orang yang salah, dia setia dengan pengajaran yang salah, dia pun mati dengan cara yang sama. Sudah lihat ini? Dan di dalam cerita ini, waktu selesai peperangan di 2 Samuel ini, mulai pasal 1, waktu Daud sementara membangun rumah, memperbaiki desa mereka yang telah dijarah oleh orang Amalek tadi. Waktu mereka sementara membangun, tiba-tiba datang seorang yang selamat dari medan perang.
Coba mungkin ada yang bisa baca. Kita mulai dari 2 Samuel pasal 1 ayat 3. Karena saya minta maaf, Alkitab saya di sini bahasa Inggris. Alkitab bahasa Indonesia saya tadi saya lupa di mobil. Jadi saya pakai Alkitab bahasa Inggris. Jadi kalau boleh minta tolong ada yang bisa baca dalam bahasa Indonesianya. 2 Samuel pasal 1 mulai dari ayat 3. Bisa saya baca? Ya, silakan Pak Iwan. 2 Samuel pasal 1 ayat 3. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. Demikian firman. Terima kasih. Itu ayat 3 tadi. Kita mundur. Kita lanjut di ayat 6. Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, hanya ini yang saya ada catat tadi. Karena saya pikir ini sesuatu yang perlu sesuatu yang penting bagi saya. Orang muda membawa kabar padanya itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku lalu memanggil aku dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya padaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya padaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku. Sebab kekejangan telah menyerang aku, tapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia. Sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya. Dan inilah dia kubawa kepada Tuanku. Di ayat 12, akhirnya Daud dan sahabat-sahabatnya meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel. Sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu padanya. Asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Saudara, coba analisa cerita ini. Yang dilakukan Daud ini baik atau jahat? Orang bawa berita baik kelihatannya, tapi kok diparang? Ya enggak? Saudara perhatikan cerita ini. Ada sesuatu yang saudara perhatikan lain di cerita ini? Jadi dengan kata lain, Daud dan pasukan ini, waktu mendengar kisah orang ini, mengapa orang ini diparang? Saya pikir dia layak untuk diparang. Karena orang ini pembohong. Perhatikan cerita di pasal 31. Bagaimana kisah kematian Saul? Waktu dia kena panah, dia bilang sama pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu, tikamlah aku, supaya jangan datang orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Yang dibuat Saul apa? Mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Dia bunuh diri. Dan Saul, bukan dia menikam dan dia masih hidup. Catatan selanjutnya, ketika pembawa senjata melihat Saul telah mati. Jadi sudah mati Saul. Jadi ketika kita datang kepada cerita orang Amalek ini, dia membawa berita yang lain. Sebenarnya dia tidak memancung kepala Saul. Karena kalau kita nanti datang di cerita berikutnya, Saul itu malah dipakukan tubuhnya di dinding orang Filistin. Dan di dalam pasal 2,
orang-orang yang datang dari Jabes Gilead mengambil mayat Saul dan menguburkan dia. Jadi tidak ada cerita seperti cerita orang Amalek ini. Jadi orang Amalek ini datang menceritakan sesuatu yang bohong, tapi tujuannya hanya satu, saudara. Dia ingin mencari cari muka ya. Iya. Dia pikir Daud senang karena mereka tahu Saul membenci Daud. Sangat membenci Daud. Jadi dia pikir kalau dia bawa berita seperti ini, dia seperti seorang pahlawan di hadapan Daud. Tetapi dia tidak mengerti pikiran Daud. Saudara, makanya lebih baik ini pelajaran bagi kita. Seburuk apapun berita itu, jangan pernah saudara rubah. Ceritalah dengan jujur, karena kita tidak tahu orang yang mendengar cerita itu. Cerita yang kita sampaikan. Apakah menyenangkan hatinya, atau malah dia menjadi marah. Saya pernah alami itu, saudara. Teman saya, dia datang kepada saya. Dan dia katakan kejelekan teman saya yang lain. James, kamu sementara di begini-begini, dia ceritain sejelek-jeleknya. Tapi sebenarnya saya tidak suka dengar itu. Dan akhirnya singkat cerita, saya tegur dia. Dan kita berdoa bersama. Saya bilang, jangan kamu buat itu lagi. Karena saya tidak suka dengar itu. Karena bagi saya itu cerita buruk ya. Saya tidak suka dengar cerita buruk. Jadi kita berdoa bersama. Teman saya ini dia lihat saya dengan tatapan bingung. Kok bisa seperti ini ya? Saya pikir kamu akan menerima menghargai pembelaan saya terhadap kamu. Ternyata tidak. Saudara, banyak orang memiliki sifat seperti Daud. Tidak senang mendengar cerita-cerita kejelekan orang. Nah, kalau kita datang menceritakan sesuatu, jangan kita seolah-olah, oh kita ini ada di pihak kamu. Mereka bermusuhan, dan saudara menjadi seorang pahlawan, menceritakan kejelekan mereka yang kaum sebelah. Padahal dia tidak tahu mereka ini bersaudara. Begitu mereka berdamai, kamu yang akan diterkam. Di dalam cerita ini, orang Amalek ini tidak memahami hal ini. Dia mencari muka dan mengatakan dengan bangga dia yang membunuh Saul. Padahal tidak. Upah dari perbuatannya, nyawanya melayang. Demikian di dalam kehidupan kita. Jangan suka mencari kehormatan kepada orang lain. Ada istilah orang Manado. Mereka bilang tukang bagoso. Itu tukang bagoso. Itu bahasa yang paling jelek. Itu istilah, ekspresi. Artinya suka menjilat. Dia pikir kalau dia menjilat kepada orang yang mungkin kaya, ya. Dan cara menjilatnya, saudara, dia paling caranya apa? Menjelekan orang lain dan membanggakan saudara. Ini sifat penjilat. Sama dengan orang Amalek ini. Mencoba menjilat si Daud. Tapi dia tidak tahu Daud ini memiliki hikmat Allah dengan dia. Dia sangat menghormati Saul. Makanya dalam catatan ini, beberapa komentar saya baca sehubungan dengan Daud meratap. Dan saudara, bayangkan orang yang membenci dia, orang yang akan membunuh dia, begitu mati, malah orang yang datang menceritakan seolah-olah dia yang membunuh orang yang membenci Daud, pun diparang. Saudara bisa bayangkan,
cinta Daud kepada orang yang membencinya. Dalam hal ini Saul. Sampai dia meratap, ini kesedihan paling dalam. Seperti kehilangan seorang sahabat karib. Saudara pernah tangisi orang yang sementara membenci saudara? Pernah saudara alami hal ini? Coba kita merenung sejenak. Pernah enggak kita, orang yang membenci kita, yang kita tahu dia membenci kita, sekarang begitu dia kena, jangan dulu dia mati. Dapat musibah, apa yang ada dalam pikiran kita? Rasain loh. Emangnya enak. Ya enggak? Langsung datang logat Betawi. Rasain loh. Makanya jangan suka lakukan hal itu. Yang datang kutuk, saudara. Tapi pernahkah kita menangis terhadap mereka? Daud dia menangis kepada orang yang menyakiti hatinya. Daud dia menangis kepada orang yang mau membunuh, mau mengambil nyawanya. Bukan hanya menangis dalam catatan Alkitab, malah dia berpuasa. Dan perhatikan, dia berpuasa sampai matahari terbenam. Makanya konsep puasa dalam Alkitab bukan tidak makan, tidak minum. Perhatikan bahasanya. Tetapi kualitas dari hubungannya dengan Tuhan. Itu arti puasa. Dan kualitas Daud di dalam merasakan kehilangan seorang yang membencinya diungkapkan di dalam catatan ini, dikatakan berpuasa. Betapa dalam dan mencintai dia kepada Saul ini. Saya berpikir, bagaimana mungkin dia bisa lakukan hal ini? Coba saudara bayangkan. Dia meratapi Saul, meratapi Yonatan, dan dia meratapi seluruh orang-orang yang ikut dengan Saul yang tadinya pernah mengepung dia di pegunungan untuk dibunuh. Semua orang yang ada ikut dengan Saul yang akan membunuh Daud, semua orang ini di pandangan Daud adalah orang-orang yang dicintai. Layak mendapatkan cinta. Umat Tuhan yang saya kasihi. Demikian mengapa di dalam kisah raja-raja, saudara baca kisah raja-raja nanti, Tuhan selalu katakan kepada raja-raja yang murtad, kamu tidak sama seperti hambaku Daud. Mengapa Daud menjadi kebanggaan bagi Tuhan? Di dalam cerita nabi-nabi sendiri, baru ini saya temukan catatan seorang yang menangisi musuh-musuhnya sampai berpuasa meratap sepanjang hari. Sebenarnya Daud sementara menonjolkan tipologi kasih Allah. Saudara tahu, setiap dosa itu adalah pernyataan kebencian kita kepada Tuhan. Setiap dosa yang kita lakukan itu adalah pernyataan secara langsung kebencian kita kepada Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan setiap dosa yang kita buat itu meratapi Tuhan. Sama dengan Daud meratapi Saul, orang yang membenci dia. Ingat Yesus di atas salib meratapi orang-orang yang berdosa. Sebenarnya itu menjadi gambaran bagi kita. Ketika kita mengalami hal yang tidak adil, dibenci ataupun mau dibunuh sekalipun, belajarlah kita untuk meratapi mereka. Ampuni mereka, cintai mereka, karena mereka butuh cinta. Siapa lagi yang mampu mendoakan mereka selain saudara dan saya? Dan dalam kisah ini,
Daud bukan hanya menjadi seorang pahlawan iman, menjadi pahlawan Israel, tetapi dia menjadi contoh yang mutlak mengenai makna pengampunan ilahi. Yang tidak lagi memandang dosa itu sebagai dosa, tetapi meratapi akibat dosa yang dialami oleh pendosa-pendosa ini. Saudara, Yesus mati di salib. Itu satu pernyataan bahwa dosa itu selesai. Tidak ada lagi masalah dosa. Namun kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kebinasaan orang-orang jahat di sana bukan lagi menceritakan mengenai masalah dosa. Mereka mati bukan karena dosa lagi, tetapi mereka mati di dalam pandangan Allah karena upah dari mereka yang tidak menghargai anugerah Allah. Bukan masalah dosa lagi, tapi menghargai anugerah Allah. Mereka mati. Daud tidak memandang dosa Saul lagi, tetapi dia memandang penyesalan atas upah yang dialami oleh Saul. Ini yang menjadi ratapan Daud. Karena kalau saudara bandingkan dengan tulisan-tulisan Daud dalam kitab Mazmur, sajak syair-syairnya, Daud sangat mengerti persis bahwa setiap upah dosa itu adalah maut. Orang yang senang dengan dosa, mereka akan mengalami maut. Namun dalam ratapan Daud saat ini, bukan lagi berbicara mengenai dosa, tetapi berbicara mengenai ratapan terhadap maut itu yang sudah merenggut orang-orang yang cinta dengan dosa, yang tidak menghargai anugerah pengampunan. Biarlah pelajaran ini boleh membawa hati kita memahami lebih jelas dan mengerti bagaimana sifat Allah yang direfleksikan melalui kehidupan Daud ini. Ada pengampunan yang disertai dengan air mata keharuan. Penyesalan yang disertai dengan air mata terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan. Demikian kita dipanggil untuk belajar memandang kepada Tuhan selalu. Jangan lagi memandang apa yang engkau alami, kesusahan hari ini. Kata Yesus, biarlah itu untuk hari ini. Cari dahulu kerajaan Allah. Ada di antara saudara yang mungkin mengalami kesusahan ekonomi. Ada yang mengalami kesusahan fisik, sakit, penyakit, dan sebagainya. Dan seringkali kita bersungut, Tuhan, berapa lama saya harus memikul ini? Dan mungkin saudara mengalami kesusahan, orang melakukan ketidakadilan bagi saudara, kepada saudara. Mungkin suami atau istri atau anak-anak tidak lagi memperhatikan saudara. Tidak lagi menghargai saudara. Dan itu membuat saudara menjadi susah. Tapi ingat satu hal. Panggilan Tuhan melalui pelajaran ini. Jangan perhatikan semua itu dulu. Tapi berdamailah dengan Tuhan. Allah yang akan menyelesaikan perkaramu. Kalau Tuhan yang turun dalam hadiratnya, Dia akan gantikan segala kekhawatiran hidupmu dengan damai sejahteranya. Hal ini yang perlu kita minta. Dan biarlah pelajaran ini sampai dalam kitab 2 Samuel pasal 1 ini boleh membawa pengalaman baru dalam hidup kita. Kita mengerti bahwa Allah pun menangis dengan kita. Tapi kalaupun kita bersuka cita,
Oleh karena kita telah meninggalkan dosa-dosa kita, Allah turut bersukacita dengan kita. Hargai perasaan ilahi. Hargai perasaan Tuhan. Hargai pengorbanan Dia di salib. Pelihara itu sebagai kekuatan hidupmu, sebagai orang Kristen yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya nama Yesus ditinggikan. Amin. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, ataupun tambahan, saya berikan kesempatan. Kita masih memiliki waktu 40 menit ke depan untuk diskusi ini. Ini yang saya dapat dari pelajaran mengenai kisah Daud sampai dia akan diangkat menjadi raja. Mungkin saudara memiliki cara pandang yang lain. Kita boleh bahagi di sini kalau itu menjadi pengalaman saudara. Boleh Pak Pendeta. Silakan. Silakan. Pak John, Pak Dokter. Iya. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Cerita Daud ini sangat menarik nih. Jadi mulai dari 1 Samuel sampai dengan 2 Samuel dan sedikit di Raja-Raja. Tadi Pak Pendeta katakan bahwa Daud ini sangat disayangi Tuhan dan diurapi Tuhan lah ya, saya itu. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia ini sebenarnya kalau saya baca dari 1 Samuel sampai 2 Samuel ini, dia banyak membuat hal-hal yang aneh-aneh yang benar-benar nggak masuk di akal lah istilahnya. Kalau dia memang benar-benar ketemu Tuhan, ya. Ya contohnya yang itu aja, misalnya dia mengawini istri perwiranya, ya. Kemudian perwiranya disuruh berperang. Batseba ya. Ya, disuruh berperang, kemudian matilah suaminya dia kawinilah istrinya Farima itu. Kemudian yang berikutnya lagi masih ada lagi yang dia itu. Pokoknya banyak beberapa yang dia. Tapi yang pertanyaan saya itu kok dia benar-benar sangat diberkati Tuhan ya. Sampai saat ini juga, sampai saat keadaan sekarang ini, itu benderanya Israel itu adalah bintang Daud. Dan saya juga tanya-tanya di bintang Daud ini apa artinya? Saya nggak ada yang saya tanyakan itu belum jawab. Nanti mau cari dulu. Jadi bintang Daud ini. Jadi memang Daud ini cukup terkenal, apa mulai dari di Mazmur juga ada nanti, dan di Raja-Raja di pasal 1 ayat 1 juga dia mati juga dengan kesenangannya hebat. Ya, dia dipelukan seorang wanita yang masih perawan dan 17 tahun lah, supaya katanya badannya hangat. Ya kalau menurut saya sih, kalau badannya hangat itu siapa aja sih boleh. Kenapa mesti cari yang 17 tahun? Nah itulah kira-kiranya. Dan saya bertanya, kenapa mesti Daud ini sangat disayangi Tuhan? Padahal di Alkitab juga katakan, mungkin Pak Pendeta minggu yang lalu pernah singgungin. Daud itu elok parasnya, sama juga dengan Yusuf. Tapi kelakuannya berbeda. Yusuf dalam ceritanya tuh nggak ada cacat ya. Ya itu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. John. Betul mengapa dia sangat disayang. Seperti saya sudah katakan tadi, saya singgung tadi sedikit ya. Daud ini dicintai Tuhan karena sifat pertobatannya. Karakter dia di dalam merespon terhadap dosa itu. Dia menyesali hidupnya, menyesali dosa-dosanya itu. Tapi dia bukan menyesali masalah hasil upah dosa itu, tidak. Dia tidak pernah menyesali hal itu. Malah dia siap menerima hukuman dari Tuhan, asal Tuhan beserta dengan dia. Itu yang ada sama dia. Jadi ungkapan itu tadi yang kita baca dalam Mazmur 51 ini titik ungkapan Daud sampai Tuhan menyenangi dia. Jadi sebenarnya memang Tuhan senang kalau orang-orang itu ketika dia pun
kalau dia pun berdosa dan dia mau datang kepada Tuhan untuk dengan segala penyesalan, Tuhan akan terima dia dengan segenap hati. Banyak orang datang hanya omong aja dalam doa. Tuhan ampuni dosa saya begitu banyak, Tuhan saya berdosa. Hanya seperti itu, tapi penyesalan tidak ada. Tuhan tidak mau itu sebenarnya. Makanya itu menjadi kebanggaan Tuhan. Mengapa Daud menjadi titik tolak ukuran? Karena dosa Daud itu besar, tapi pertobatannya itu hebat. Ini yang Tuhan yang memberi kesan kepada Tuhan sebenarnya. Sampai di raja-raja selalu Tuhan bilang sama raja-raja, kamu tidak seperti hambaku Daud. Setiap dosa yang mereka lakukan selalu Tuhan ulangi mereka. Kamu tidak seperti hambaku Daud. Bayangkan itu. Jadi itu yang membuat Tuhan senang dengan Daud. Saya pikir itu juga boleh menjadi pengalaman kita ya. Kalau kita mengakui dosa kita, akuilah dengan kerendahan hati. Terima setiap upah, apa yang kita alami. Dan lupakan apa yang kita alami itu, tetapi berfokus kepada anugerah pengampunan ilahi. Bergantung kepada anugerah pengampunan itu. Makanya penuh dengan janji. Allah itu penuh dengan janji. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak John. Yang saya mengerti dari apa namanya pertanyaannya itu. Dan jadi intinya ini sebenarnya Daud ini, disayangi Tuhan karena dia selalu mengakui dosa apa yang sudah dibuat oleh dia. Bukan selalu mengakui dosa, tetapi dia menyesali dosa-dosanya. Menyesali. Bertobat. Baik. Pertobatan. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Pak Dokter. Ya silakan Pak Brian. Ada raise hand ini. Selamat malam Pak Pendeta dan pada Selamat semuanya. Selamat Mohon malam. maaf saya agak sedikit terlambat join karena baru sampai rumah ini. Iya. Izin Silakan. Pak Pendeta, di singkat yang saya dengar tadi penyampaian ini pembahasan mengenai Daud. Yang ingin saya tanyakan Pak Pendeta, kenapa Tuhan itu lebih berkenan kepada Daud daripada Salomo? Apakah karena Daud ini merupakan silsilah dari Tuhan Yesus? Karena sering disebutkan bahwa Yesus itu anak Daud. Nah, kira-kira itu pertanyaannya Pak Pendeta. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Brian atau Saudara Brian ya. Kalau mau bilang dia keturunan Daud, dia juga Yesus itu juga keturunan Salomo. Coba buka dalam Matius pasal 1. Ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Titik. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Jadi silsilah nenek moyang Yesus, Salomo masuk di dalam silsilah itu. Bukan yang lain. Ya kan? Pertanyaan, mengapa Yesus selalu disebut anak Daud, bukan anak Salomo? Kenapa titiknya dimulai dari Daud? Bukan dimulai dari Abraham. Kenapa nggak bilang Yesus anak Abraham? Selalu Yesus anak Daud. Ini yang saya mengerti ya, yang pernah saya pelajari, saya mengerti. Tapi ingat, jawaban ini bukan menjadi referensi terakhir. Saudara-saudara di rumah juga boleh mencari referensi yang lain. Tetapi ingat, di dalam sejarah Israel, Daud ini dikenang sebagai raja terbaik. Dia raja terbaik di masa kejayaan Israel. Malah kejayaan Salomo itu mereka tidak sebut itu kejayaannya Salomo. Tetapi mereka sebut itu kejayaan Daud. Mengapa? Karena semua harta Salomo yang kumpulkan itu Daud. Untuk membangun Ka'bah, bahan-bahan yang dikumpulkan bukan dikumpulkan oleh Salomo.
Daud sudah mempersiapkannya sebelum Salomo membangun Ka'bah itu. Dan waktu Salomo membangun Ka'bah itu begitu megah. Dan ingat baik-baik, semua material di Ka'bah itu sudah dikumpulkan Daud sejak masa kekuasaannya. Salomo tinggal menambahkan. Makanya Daud menjadi bintangnya orang Israel. Sehingga tidak heran istilah yang muncul bagi Yesus selalu dibanggakan atas nama siapa? Daud, bukan nama yang lain. Mereka merasa bahwa kerajaan di masa Daudlah yang membuat mereka sangat senang. Bangsa Israel betul-betul tentram dan mereka memiliki kuasa yang besar, sehingga mereka selalu mengimpikan raja-raja itu yang akan datang, raja-raja yang memiliki sifat seperti Daud. Saya berpikir kalau rakyat sangat mencintai rajanya, saudara bisa bayangkan berarti raja ini adalah orang yang rendah hati, betul bukan? Makanya Daud ini dikenang terus. Apalagi dalam catatan raja-raja selalu Tuhan membanggakan Daud. Jadi tidak heran begitu datang kepada kisah silsilah itu pun di dalam budaya orang Yahudi selalu mereka banggakan kursi Daud, tahta Daud. Dan Yesus disebutkan juga sebagai keturunan Daud, anak Daud. Daud dicintai, sekali lagi saya katakan, Daud dicintai karena pertobatannya. Saudara, kita dapat dicintai kalau pertobatan kita berkesan sama Tuhan. Jangan sampai kita merasa kita bertobat, padahal kita tidak pernah bertobat dan tidak ada kesan itu sama Tuhan. Tuhan sangat berkesan kepada anak-anaknya, kepada umat-umat yang mau datang kepada Tuhan dengan penyesalan. Dan ini yang membuat Tuhan cinta Daud. Ini yang membuat Tuhan mencintai Daud. Jadi mengenai bahasa Yesus anak Daud dan yang lain itu yang bisa saya tambahkan, Saudara Brian ya. Yang itu yang saya kenal, saya ketahui. Mungkin kalaupun ada referensi yang lain, boleh tambah referensinya. Tapi itu yang bisa saya jelaskan di sini. Karena itu menyangkut budaya mereka juga untuk menyatakan Daud. Karena ya sudah begitu di Alkitab juga, memang Daud yang dibanggakan sih. Karena demonstrasi ini yang kita lihat, kehidupannya ini, dan sangat berkesan bagi orang Israel. Mungkin itu yang bisa saya pahami. Pendeta, Sudah Brian. Ya. Pendeta James, boleh Ya, saya bisa. tambahkan? Ya, silakan. Ya, baik. Tadi kan pastor bilang bahwa pendeta Daud itu sudah musuhnya telah dibunuh, tapi kenapa dia harus menangis? Itu bisa terjadi di dalam umat-umat Tuhan juga, pendeta. Ya, misalnya karena dia terharu begitu Tuhan tuh begitu intervensinya ya, setiap orang-orang yang jahat sama dia pasti akan dibantu. Karena itu dia nangisnya juga tanda terima kasih sama Tuhan ya, kayaknya ya. Dan juga di dalam penghidupan umat Tuhan juga banyak kejadian seperti itu. Contohnya, umpamanya ada orang jahat ya. Biasanya kalau ada orang jahat itu kita tidak boleh nyumpain. Ya oke lah, dimaafkan, jangan ada rasa dendam. Itu Tuhan pasti intervensi, pasti Tuhan balas tanpa kita dendam loh, tanpa kita minta Tuhan untuk supaya balesin kejahatan orang itu. Itu pun terjadi juga. Itu di penghidupan itu banyak sekali sering terjadi seperti itu. Asal kita jangan dendam, jangan nyumpain, pasti Tuhan akan bantu, pasti Tuhan akan balas.
Karena itu kalau ada orang sakitin, kita nggak usah dendam, nggak usah nyumpain, biarkan saja seperti air mengalir berjalan, biarkan saja seperti itu. Itu yang saya perhatikan ya, yang saya ketahui ya, seperti Dari itu. Daud Saya ya. nggak tahu pendeta. Ya. Sebenarnya ya, Tante Lita, jadi beda dengan Daud ini. Hmm. Kalau kita disakiti, betul kita tidak sumpahin orang, dan kita berpikir Allah membalas. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya Allah nggak membalas. Kematian Saul itu dilakukan sendiri, bukan Allah yang buat ya. Itu karena memang konsekuensi dosa seperti itu. Orang kalau terlalu berada dalam dosa ini, dia akan lebih membawa kebinasaan bagi dirinya lah. Tetapi Daud dalam penyesalan ini, dalam tangisan Daud, beda kalau dengan cerita Ibu Lita tadi, kita menangis, aduh kenapa ya dia sudah dibunuh, ya tapi kini keadilan Allah gitu kan. Pasti kayak gitu. Tapi Daud tidak begitu. Dia menangis. Dia menangis oleh karena minta maaf ini kenapa ini? Iya kenapa ini? Jadi dia menangis ini Daud menangis. Memang dia tangisi karena cintanya kepada Saul. Yang menjadi keheranan, dia mencintai orang yang membenci dia. Makanya Tuhan akhirnya karakter Daud ini menjadi refleksi karakter Kristus. Dia membenci dosa, tetapi dia mencintai orang berdosa. Itu dia. Dan Daud mencintai Saul, walaupun dia benci perilaku Saul, tapi Saul dia cinta sekali. Bayangkan sampai dia ratapi. Jadi mungkin juga itu salah satu mengapa Tuhan sangat senang sama Daud, karena Daud telah merefleksikan karakter Allah. Iya. Mencintai orang yang membenci. Pendeta, mau tanya pendeta. Ya Pak Handoko, habis ini ada saudara L ini. Pak Handoko, silakan. Pendeta, kalau saya dengarkan pendeta dari awal sampai saat ini, jadi cerita Daud itu lebih ditekankan kepada kasih karunia Allah. Itu intinya ya pendeta? Iya. Oke. Thank you pendeta. Betul Pak Handoko, terima kasih. Kasih karunia Allah yang mengampuni ini sama seperti yang dilakukan Daud. Makanya Daud betul-betul saya pikir dia betul-betul dicintai ya. Karena dia sudah merefleksikan kasih sifat karakter Kristus itu sendiri. Ya, silakan Pak El. Terima kasih Om Han. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Shalom, selamat malam. Ya, ini saya dari Manado ini. Pernah ikut Bible study juga bareng Pak Pendeta di sana. Oke. Jadi saya mau ada tambahan juga nanti pertanyaan. Jadi pertama mungkin yang saya mau tambahkan ya, tidak ada raja itu ya sebelum dan setelah Daud yang dipilih dengan cara seperti cara Tuhan memilih Daud. Nah, ini pasti ada hubungan pribadi antara Daud dan Tuhan sebelum dinyatakan melalui Samuel ini kan. Nah, lalu saya loncat lagi ke selain pertobatannya. Ini mungkin kenapa Tuhan menyukai Daud, karena yang dari saya lihat dari Alkitab di sini tulisannya kayaknya Daud sudah mengenal Yesus sebelum dia menyatakan diri sebagai manusia. Jadi kayak seperti Daud memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Mungkin kita bisa lihat di dalam Matius 22 itu ya. Matius 22 ayat 41 di situ sampai dengan 45 ya. Di situ ketika orang-orang Farisi berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Nah, katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku." Berarti di sini kan ada Tuhan, lalu ada Tuanku, my Lord, Master gitu. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi kayaknya Daud
mengetahui bahwa sosok Yesus Kristus ini ada di dalam kealahan ini, Tritunggal ini. Nah, itu saja ya. Mungkin itu yang membuat kenapa dia ada hubungan pribadi dengan Tuhan, karena di zaman mereka mungkin nggak ada yang bisa menembus itu, Yesus yang di dalam kealahan itu. Nah, juga pertanyaan, kapan Daud mengenal Yesus ini? Di zaman itu ya, sebelum kan harusnya mata Yesus sudah tertuju kepada Daud sebelum dia Samuel datangi, ya kan? Kapan dia membentuk hubungan itu dengan Tuhan? Itu saja. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara El yang sudah memberikan tambahan. Ini bagus sekali ya. Makanya saya katakan, bagus kalau kita diskusi seperti ini. Ada yang tidak saya pikirkan, tapi saudara dapat pikirkan. Dan kita boleh menjadi, saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Nah, di dalam kisah ini betul apa yang dikatakan bahwa hubungan ini yang disebut dengan iman. Kata lain dari iman itu hubungan. Ini hubungan yang telah dijalin oleh Daud dengan Tuhan. Yang lalu kita sudah sempat bahas juga ya, Pak El. Sejak kapan Daud memiliki hubungan dengan Tuhan? Sejak dia bekerja sebagai seorang gembala. Perhatikan kesaksian Daud kepada Saul waktu mereka mau berperang melawan Goliat. Dalam 1 Samuel, dalam kitab 1 Samuel pasal 16. Coba tolong perhatikan 1 Samuel pasal 16. Perhatikan ungkapan Daud di ayatnya pasal 17 maksud saya, bukan 16. 17 di ayatnya yang coba tolong baca dari ayat yang ke 37. Ayat 37. Siapa yang mau baca ini? Boleh Pak Iwan. 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37 ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Terima kasih Pak Iwan. Ini kesaksian Daud. Hubungan dia dengan Tuhan waktu dia bekerja sebagai gembala. Itu pelajaran kita yang lalu. Dia menjalin itu di saat dia menggembalakan domba-domba ayah. Dan dia membentuk hubungan ini. Makanya waktu dia buat pengakuan, semua yang dia bisa, siapa yang bisa melepaskan domba dari mulut singa atau beruang? Tidak ada. Tapi Daud mengaku, bayangkan kekuatan singa bisa dia kalahkan. Jadi hubungan Daud dengan Tuhan sudah terjalin di sana. Makanya di dalam pengertian teologi juga, beberapa komentar mengomentari bahwa Daud ini telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi Goliat. Jauh sebelum Goliat datang, Daud telah Tuhan didik, Tuhan bentuk di saat dia ada di padang bersama peliharaan domba-domba ayahnya. Jadi di tempat-tempat sunyi ini, Daud bukan menjadi orang yang, mungkin kalau kita dunia modern sekarang ya, seperti tidak ada kerjaan, kita main game. Tapi Daud dalam catatan-catatan Alkitab,
di masa pengembalaannya di ladang, dia suka menyanyi lagu-lagu pujian. Dia menciptakan mazmur bagi Tuhan. Makanya dia merasakan jalinan hubungan yang erat antara dia dengan Tuhan. Waktu dia menyendiri di padang rumput bersama gembalaannya. Di sanalah dia terbentuk. Itu yang bisa saya jawab, Saudara El. Semoga menjadi satu referensi juga ya, sehubungan dengan pertanyaan di mana dia terbentuk, hubungannya dengan Tuhan. Pendeta Tuhan James. berkati. Ya, silakan Pak Hans. Ya. Berarti dari dulu sebelum manusia dijadikan itu Tuhan sudah merancang semuanya. Apa yang akan terjadi? Ya. Dengan kata lain Iya. begini. Tuhan sudah melihat dampak dari dosa. Ya kan? Rancangannya adalah mempersiapkan umatnya untuk menghadapi kekejaman dosa itu di depan. Iya, benar. Oke, jadi maksudnya sebagai orang pilihan gitu ya. Sebenarnya bukan orang pilihan. Siapa yang mau? Jadi contoh begini Pak Handoko. Tuhan sudah lihat dengan hikmatnya, dengan maha taunya ya. Ini di depan ini ada gelombang-gelombang dosa. Sampai akhir. Dia sudah lihat di mana kondisi-kondisi dosa itu. Iya, betul. Tuhan mempersiapkan cara bagaimana mengatasi gelombang-gelombang ini. Dia rancang itu. Sekarang pertanyaan, siapa yang mau mengambil rancangan itu? Jadi Tuhan tidak mau memaksa. Kalau kita mengambil rancangan itu, maka kita akan berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Betul. Mampu melewati gelombang-gelombang dosa itu. Iya, benar-benar sekali. Tapi kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan di dalam gelombang dosa itu. Betul sekali, benar-benar. Jadi kalau bilang Tuhan merancang, ya, apa yang dirancangkan? Dosa itu atau kelepasan atas dosa itu yang dirancangkan. Dan kita mengerti, Daud, karena dia respon terhadap rancangan Tuhan bagaimana menghadapi dosa di depan, dan ingat kondisi Goliat mempermalukan Tuhan. Kondisi orang Israel mempermalukan Tuhan. Dengan kata lain, mereka telah tenggelam di dalam gelombang dosa ini. Tetapi hanya seorang Daud yang mengambil rancangan Tuhan ini, makanya dia lolos di sana. Tuhan membentuk dia untuk melewati cobaan yang didatangkan oleh setan melalui Goliat. Bisa dapat di sini ya? Iya, tapi contohnya kayak Abraham itu kan sudah memang ditunjuk bahwa dia sebagai bapak ya kan gitu. Nah, itu sudah mengerti bahwa komunikasi antara Tuhan sama umatnya yaitu Abraham ataupun Daud itu sudah langsung kena gitu, ngecun gitu loh langsung. Nah, ini kan sudah merupakan suatu yang dibilang Tuhan tuh lebih banyak memberikan dorongan. Jadi semacam orang pilihan tapi ya apa ya, kalau saya bilang itu ditunjuk, kalau dia ada kesalahan dia akan memberikan bantuan lebih daripada orang lain gitu loh. Jadi itu sama kalau saya lihat secara ini ya global ya. Iya, betul Pak Andoko. Ini sama dengan cerita begini. Kok hanya Maria yang dipilih menjadi ibu Yesus, padahal banyak perempuan di Yerusalem? Iya. Ya kan? Sama jawabannya. Sebenarnya kita lihat di dalam skop Tuhan. Apa yang menyebabkan Tuhan memilih mereka? Apakah perbuatan mereka yang menentukan pilihan itu?
atau hak prerogatif Tuhan? Prerogatif lah. Pasti hak prerogatif Tuhan. Sekarang pertanyaan. Kalau kita mengerti hak prerogatif Tuhan, dia lihat itu dari sudut pandang bagaimana? Apakah dia lihat dari sudut pandang kelebihan manusia itu atau kekurangan manusia itu? Kekurangan. Untuk Karena dapat ditolong, Maria, kan? ya, karena Maria begitu dia mengandung, dia pun kaget. Dan dia pun malu. Begitu juga Yusuf kan, sampai dia melarikan diri dari kota. Kalau enggak kan dipukulin sama penduduk, kan gitu. Terima kasih Pak Handoko. Lihat ini, Pak Handoko sudah mulai menjawab. Sekarang saya mau tanya, Abraham Tuhan lihat itu dari kelebihannya atau dari kekurangannya? Ingat, dia adalah kekurangan. Karena dia salah satu orang yang penyembah berhala terkuat. Ingat khotbah Yosua dan khotbah Stefanus. Kita baca kembali khotbah Stefanus dengan khotbah Yosua. Mereka merujuk kepada nenek moyang mereka, si Abraham. Mereka bilang datang dari kekafiran, penyembah berhala, keturunan penyembah berhala. Tapi Tuhan melihat ketulusan hati mereka, di mana mereka dapat dibentuk, di mana mereka bisa, ibarat tadi Pak Handoko bilang, bisa tune antara rencana Allah dengan karakter mereka. Sepertinya orang ini bisa dapat diatur, bisa tune, bisa cocok. Makanya Tuhan mengambil mereka untuk boleh menjadi alat Tuhan membantu yang lain. Makanya fokus tokoh utama di dalam Alkitab diangkat Abraham. Sebenarnya banyak tokoh, cuma mengapa Abraham yang diangkat? Karena untuk membantu yang lain. Jadi sebenarnya Tuhan bukan semena-mena dia pilih-pilih aja, tidak. Ketepatan itu dicatat di Alkitab kita. Saya tidak tahu ada Alkitab yang lain yang tidak masuk kanonisasi, ceritanya bagaimana ya. Ada orang-orang yang lain mungkin. Tapi intinya dalam konteks ini, kita melihat Tuhan masih melihat Abraham dulu. Tuhan masih melihat Daud dulu. Tuhan masih melihat Samuel dulu, melihat Maria dulu. Dengan kata lain, setiap individu ini Tuhan dapat gunakan untuk memenuhi segala rancangannya. Jadi mereka itu hanya alat-alat rancangan Tuhan. Tapi bukan Tuhan menentukan, oh dia harus begini. Tidak. Tuhan sudah lihat dengan segala hikmat, orang ini cocok. Jadi sama dengan kita. Tuhan tidak menentukan, James, kamu pasti selamat, saya mau selamatkan. James, kamu pasti masuk neraka. Tidak seperti itu. Tuhan mencoba untuk dapat melihat siapa orang terdekat yang bisa menjamah hati James. Atau sebaliknya, sepertinya James mudah digunakan. Saya mau gunakan dia supaya dapat menjamah hati Pak Handoko. Jadi, setiap kinerja Tuhan ada keuntungan untuk orang lain sebenarnya. Bukan hanya bagi dirinya sendiri. Karena banyak cerita dalam Alkitab digunakan Tuhan tapi gagal. Ya kan? Banyak di cerita Alkitab. Yudas sendiri masuk di antara 12 murid, tapi gagal di dalam kesempatan yang Tuhan berikan itu. Jadi, tidak ada penentuan Tuhan sehubungan dengan kondisi, tetapi Tuhan mencoba untuk mampu meraih seluruh umat manusia boleh datang kepadanya. Boleh merespon terhadap setiap rancangan-rancangan yang baik yang dia telah rancangkan untuk kita. Itu yang menjadi rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita berbicara rancangan. Jadi ketika datang pada pertanyaan, apakah Tuhan sudah merancangkan? Ya, Tuhan merancangkan kebaikan untuk semua orang. Hanya ketepatan mereka aja yang menjadi tokoh utama. Ketepatan. Dan saya percaya, mungkin di zaman ini bisa saja Pak Handoko menjadi tokoh utama untuk lingkungan dari Pak Handoko yang akan dibawa ke surga. Contoh begitu ya. Sama dengan saya.
saya yang ketepatan Tuhan pakai untuk saudara-saudara di sini. Seperti itulah. Makanya setiap kesempatan mulia yang Tuhan berikan, kita harus terima bahwa kita itu sebagai alat saja. Tidak ada lebih. Karena untuk Terima keselamatan kasih. orang. Terima kasih Pendeta James. Semoga bisa dapat ya Pak Andoko ya. Ya, bisa dapat. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak Andoko, Tuhan memberkati. Dan kita semua juga. Masih ada yang lain? Waktunya nih semua udah mepet. Iya. Saya lihat di sini sudah jam 9 ya. Ya, cuman Pendeta Jim, ini Silakan Pak kenapa Iwan, ya? kalau ada tambahan. Enggak sih, cuman kok kenapa ya para peserta ini nggak menampilkan wajahnya ya? Kayak job-job saya di tempat yang lain tuh semuanya tampilan wajahnya tuh kelihatan semuanya gitu loh. Ini kok kayak diumpetin. Pendeta. Berat, HP-nya berat Pak Iwan. Oh, gitu ya. Dan sudah malam, udah kelihatan ngantuk. Matanya udah sempet ya. Ada yang bergo, ada yang bergo. Sebetulnya gini Pak Pendeta James, sebetulnya saya mau respon itu tentang pertobatan. Pertobatan itu saya pikir saya meresponnya cukup lama gitu ya, tapi saya udah diem aja dulu deh. Lain waktu saya akan mencoba. Saya tadi biar yang lain saya pengen denger aja dulu gitu loh responnya. Itu aja lain kali deh. Ya. Sebetulnya kalau saya mau terusin bisa panjang ini. Pendeta, jangan saya lupa lagi, ini ada yang ada yang lupa. Ya Pak Dr. John. Maaf saya lupa tadi sebenarnya. Ada satu yang saya lihat itu dari Daud. Daud ini memang nggak bosan-bosan kalau kita membaca dia punya cerita, dia punya itu dia Alkitab ya. Ada satu itu yang sifatnya dia itu yang sangat baik. Setia kawan. Dan dia selalu memenuhi janjinya. Jadi dengan Yonatan ini kan anaknya Saul, ya toh. Jadi masih Saul dengan Daud ini sering ribut gitu, tapi anaknya Yonatan ini sangat dekat dengan Daud. Ya. Sehingga dia punya ceritanya, intinya itu pada waktu Yonatan dan Saul mati, ya, Daud tanya siapa yang masih ada keturunan dari. Jadi di sini saya nggak bertanya ini, tapi saya coba mau ambil satu itu aja refleksi bahwa inilah persahabatan sejati bagi kita manusia. Jadi saya kira itu kalau persahabatan sejati itu abadi itu susah kita musim ini. Jadi memang jarang sekali orang begitu. Jadi dia sudah berjanji kepada Daud dan Daud sudah berjanji kepada Yonatan baliknya. Itu aja teman dari saya mengenai persahabatan sejati dari dua sahabat. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati Pak John atas tambahannya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan segera tutup ya dengan doa kita. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi dalam tanya jawab dan juga atas tambahan-tambahannya. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita akan tutup dengan doa, saya ingin berdoa bagi saudara. Kalau ada usulan doa yang perlu didoakan,